Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dania, mahasiswi S2 Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menayangkan atau I wanna show podcast bersama salah satu guru di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haramain Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan tema How to make our students are focused and interested in studying in our classes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, good morning, Ustaz. Oh nih, How's your life today? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, before we are going to the next agenda, maybe for the question, here you can introduce yourself first, Ustaz. Oke, kenalkan, nama saya Muhammad Putri Sagap Madani, eh, asal dari Lombok Utara. Eh, saya di sini ya masih mengabdi atau menjadi staf guru lah di Pondok Pesantren Nurul Haromen. Sudah hampir 6 tahun lah di pondok. Masya Allah. Nah, kalau mata pelajaran yang diampu ada kepondokan sama ada yang depak. Yang depak itu ada sejarah kebudayaan Islam, akidah, sama bisa juga di apa? Kalau kepondokannya ada di Mahfuzat, istilah kata mutiara dalam bahasa Arab. Masya Allah. Uh, by the way, before that, welcome to our podcast today. I'm so sorry, I forget to say it. Ya, Oke Kak, jadi Ustadz, jadi di sini apa ya, ada beberapa pertanyaan gitu ya untuk tema kita pada pagi hari ini, how to make your students are focused and interest in studying in your classes gitu. Jadi tentunya banyak sekali gitu tantangan sebagai guru gitu ya Ustadz dalam mengajar mungkin dari peserta didik atau sarana dan prasarana dan sebagainya. Di sini kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama di sini Ustadz. Yang pertama itu apa gitu yang menjadi minat utama dari peserta didik dan bagaimana gitu cara menghubungkannya dengan materi pelajaran yang Ustadz ajarkan agar menarik perhatian peserta didik. kalau pertama sih biasanya saya ajak cerita dulu. Mereka itu Hmm. kira-kira hobinya apa gitu, terus kira-kira suka bahas tentang apa gitu. Nanti kalau udah nyambung ke sana baru bisa selingin gitu. Entah itu di awal pelajaran kita bisa selingkan mungkin misalkan mereka suka bola gitu. Kita Mm-mm. update gitu berita terbaru tentang sepak bola, terus baru masuk ke pelajaran. Jadinya buat mereka tertarik dulu dengan pembicaraan kita, baru kita sampaikan gitu materi kita. Itu sih awalnya. This for the first our question. Oke, thank you Ustadz. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Eh, Boleh. Lalu gini ya, Ustadz, ketika di dalam ruang kelas gitu, peserta didik tidak kondusif gitu dalam memperhatikan pelajaran gitu. Langkah apa gitu yang Ustadz lakukan? Hmm, Gimana ya? Ini termasuk ke apa namanya? Profesionalisme. Mati. Ya, Suara saya iya aman-aman Ustadz. layar mati. Layar saya. Bisa Ada tapi Ustadz. gambar saya. Ada Ustadz ada. Hmm, Kalau di apa namanya? Supaya kondusif. Termasuk kita harus menguasai kelas dulu. Menguasai gimana kondisi kelas. Kalau emang dia kurang kondusif, kita bisa buat ya sejenis mainan gitu.
fenomena atau yang membuat mereka fokus dulu terhadap satu materi. Tapi ya permainan biasa aja dulu, nanti setelah lama-lama dimainkan permainannya, mereka lama-lama fokus juga, terus enggak enggak sibuk masing-masing gitu, tapi mereka sibuk dengan permainan. Oh iya, Ustaz. Oke, sangat Ah, informatif. Jadi kita itu harus menyelipkan beberapa permainan gitu di tengah ketidakkondusifan dalam ruang kelas gitu ya, Ustaz. ya Seperti mereka itu. biasanya kalau apa namanya nggak kondusif itu karena mereka bosan, nggak tahu Oh apa iya. sih guru yang ngomong sendiri gitu. Ya sudah, buat aja itu break time apa. Oh, oke, Ustaz. Syukran. Jadi, terima kasih Ustaz untuk pertanyaan yang kedua, untuk jawabannya. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan juga gitu Ustaz ya. Eh, apa sih teknik gitu atau metode pengajaran yang memicu gitu agar rasa ingin tahu dari peserta didik itu tinggi gitu sehingga dapat eh, adanya keterlibatan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Hmm, kalau di metode biasanya penyelesaian masalah gitu. Kayak Hmm, problem based learning gitu. Jadinya ada masalah kita iya. munculkan, baru anak-anak nanti berusaha memecahkan masalah itu, bisa juga dibagi sekelompok, terus ada juga apa namanya supaya mereka ingin tahu, kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang agak provokatif gitu. Mereka, oh apa ini jawabannya apa? Jadinya mereka penasaran gitu. Itu Itu buat yang mereka lebih memancing gitu ya, memancing hmm, rasa ingin tahu dari peserta didik. ya Oh, Masya Allah. Oke, selanjutnya kayak pertanyaan ini bukan mungkin. Jadi untuk metode yang tadi itu adanya problem gitu ya, problem solving gitu nggak sih? ya problem solving. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk apa ya, pengelolaan waktu untuk membuat pembelajaran itu agar peserta didik fokus dan terstruktur dalam pembelajarannya itu seperti apa? I mean, misalkan masuk aja ke teknologi gitu ya Ustadz. Nah, Oh, peran teknologi ini kan sangat berpengaruh gitu. Ketika kita menggunakan beberapa teknologi dalam sebuah pembelajaran itu, salah satunya itu dapat memberikan pembelajaran itu semakin struktur, terstruktur. Seperti itu, Ustaz. oke. Gimana bisa supaya bisa manfaatkan teknologi ya? Kalau pemanfaatan teknologi itu bisa pakai kita tampilkan video. Kalau misalkan materinya nih tentang kiamat, nah bisa ditampilkan visualisasi kiamat, tentang kiamat, hari kiamat itu bagaimana. Jadinya teknologi ini bisa bagus sekali. Kalau saya biasa pakai tab atau laptop, saya Dan, bawakan ke kelas, saya bawa sound juga, sound speaker. Itu mereka nonton itu 5 menit atau 10 menit ya cukup buat mereka untuk, oh begini loh pandangan mereka tentang hari kiamat misalkan. Terus kalau bisa juga ada video animasi yang bagus kita ambil. Sekarang oh udah banyak sekali sebaran di eh, YouTube YouTube itu. Jadinya semua serba ada, apalagi AI. Wah, makin gampang. oh iya, Ustaz. Untuk peran teknologi ini berarti sangat penting juga gitu dalam sebuah pembelajaran di kelas gitu ya Ustaz untuk menarik perhatian peserta didik agar fokus juga gitu terhadap pembelajaran. Ya, bisa Iya, buat mereka lebih semangat juga. Oh, sekarang nih waktu kita nonton 5 menit dikasih nonton ini. ya, Ya, Masya Allah. adalah semangat mereka belajar. Tertarik gitu jadinya ya Ustaz ya. Selanjutnya, jadi gini Ustaz, untuk teknologi ini kan seperti yang kita lihat gitu ya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang sangat lengkap gitu Ustaz.
di Hmm. pondok atau di sekolah gitu. Ini merupakan salah satu tantangan bagi seorang guru gitu. Apakah seperti yang Ustadz katakan tadi cukup gitu eh, dengan menggunakan tab tadi dapat memberikan siswa itu tertarik terhadap pembelajaran yang sedang kita ajarkan gitu. Cukup atau Eh, gimana? Bagusnya sih masing-masing pegang laptop gitu, atau pegang tab masing-masing supaya nanti oh ini kita siapkan link atau siapkan video untuk pembelajaran atau jenis kuis lah itu taruh di Mm. tab jadinya mereka lebih tertarik untuk menjawab di sana. Saya lebih itu kalau ada fasilitasnya, tapi kalau kurang fasilitasnya yang kayak tadi bisa manfaatkan yang ada gitu. Bisa Oh membuatkan iya. video atau tugaskan mereka untuk buat video tentang iman atau cara berwudu gitu kan. Bisa. Eh, oke Ustadz, mungkin ini pertanyaannya agak beruntun-beruntun gitu ya Ustadz. Mohon maaf. Hmm. Eh, nah, ketika mereka itu memegang masing-masing satu tab gitu, hal ini juga tidak mumpuni gitu, karena kita melihat peserta didik itu memiliki tipe dan gaya belajar yang berbeda gitu Ustadz. Nah, bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Eh, ya kita lihat mana yang bisa, mana yang enggak. Kita pilih gitu. Oh ini grup yang bisa. Ya anak-anak yang bisa dipilihkan di masing-masing kelompok itu ditaruhkan itu masing-masing yang bisa. Gitu. Jadinya kelompoknya itu dia seimbang gitu. Oh ini ada yang kurang bisa ditemenin sama yang temannya yang lebih bisa gitu. Jadinya komposisi dari kelompok bisa kita atur supaya mereka bisa saling ngajar satu sama lain gitu. Bisa mereka Eh, oh begini loh caranya, begini aja. Bahkan kalau teman sebaya itu lebih bagus penyampaiannya karena mereka bahasa mereka itu jauh lebih cepat tersambung satu sama lain. Ya, ini untuk dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ustaz. Selanjutnya di sini itu kan kita sangat membutuhkan gitu ya umpan balik dari peserta didik gitu ya Ustadz ya. Lalu bagaimana gitu cara memberikan umpan balik yang efektif yang mendorong agar peserta didik itu dapat lebih fokus gitu terhadap pembelajaran. Hmm, eh, kita bisa pakai ini pendekatan mana namanya? Feed forward gitu. Istilahnya untuk perbaikan ke masa depannya bagaimana. Contohnya kan kamu sudah bagus nih kasih tahu ke anak didik kita, kamu sudah bagus dalam langkah pertama, coba perbaikan langkah keduanya agak lebih teliti lagi ya. Jadinya eh, umpan baliknya supaya kita tahu umpan baliknya itu apa namanya sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat oh ternyata di bagian ini dia kurang. Jadinya kita sanjung dulu di oh kamu sudah bagus di langkah yang pertama, langkah kedua coba lebih teliti lagi ya. Di situ jadinya umpan balik, setiap umpan balik itu bisa kita apa namanya telaah, benar-benar telaah di masing-masing anak karena beda-beda mereka. Oh, gitu, Ustaz. Eh, lalu selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya itu untuk tujuan yang jelas dapat membantu peserta didik itu lebih fokus dalam pencapaian belajarnya. Nah, bagaimana cara seorang guru itu dapat menetapkan tujuan yang spesifik dan relevan dengan kemampuan peserta didik? Jadi, apa gitu langkah-langkah yang Ustadz ambil untuk menjaga perhatian peserta didik Oke, agar eh memudahkan komunikasi? Hmm, siap-siap. lanjut, lanjut. Jadinya gini, kalau untuk tujuan supaya mereka tercapai lah gitu, apa tujuan pembelajarannya. Jadi dari awal kita sudah kasih tahu ini kita sampai materi yang ini, pembahasannya ini. Jadinya kontrak belajar itu di awal harus ada. Terus oh pertemuan ini kita selesaikan sampai bab ini saja. Jadinya mereka fokus menyelesaikan bab itu. Kalau tidak ada penyampaian di awal atau kontrak Hmm, kontrak awal itu yang membuat mereka agak bingung nanti kita belajar apa sih? Dan jadinya iya, iya. sudah jelas ini materinya dan silahkan bisa dibaca, bisa juga di sesuai yang disampaikan oleh guru.
atau bisa juga mereka cari sendiri. Materi yang ini silahkan cari lebih lengkap lagi tentang materi ini. Oh iya, Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz atas informasinya. Mungkin ini selanjutnya untuk eh, lebih spesifik pertanyaan tentang bahan ajar atau apa ya, model pembelajaran yang Ustadz gunakan dalam pembelajaran di kelas itu. hmm, lebih sering diskusi. Pertama itu diskusi. Setelah saya sampaikan materinya, kita diskusi, lalu kita apa namanya kaitkan dengan keseharian. Misalkan ada eh, hukum fikih tentang apa ya berwudu gitu. Mm. Ketika wudhu apa saja. Jadinya yang biasa saya pakai itu pertama sampaikan materi sesuai capaian materinya. Setelah itu baru kita diskusi. Diskusi entah bisa dibagi kelompok gitu. Terus setelah itu baru kita tes dengan angkat masalah yang sesuai dengan keseharian kita. Baru istilahnya sejalan lah gitu pelajarannya. Jadinya mereka bukan hanya baca saja, tapi setelah baca, oh mereka paham gitu apa yang mereka pelajari. Bisa Oh, bermanfaat untuk keseharian mereka. oh iya, it's mean agar peserta didik juga itu ikut terlibat gitu dalam pembelajaran. Jadinya lebih memilih metode diskusi gitu dalam pembelajaran. Ya. Jadi gini Ustadz, seperti yang Ustadz katakan tadi kan sudah lama juga ya gitu ngajar di situ sampai 6 tahun gitu. Apa yang Hmm. ngebuat Ustadz bertahan gitu sebagai guru juga di situ dengan apa ya jumlah waktu yang lumayan lama. Eh, Mana ya? Mungkin karena nyaman, sudah nyaman di Nyaman. sini, terus ilmu yang sudah dipelajari di kampus bisa langsung dipraktekkan di sini untuk diajarkan. Lalu setelah itu eh, bisa memberikan pengalaman untuk saya nanti ketika udah, oh saatnya nih, saya harus kembali ke masyarakat, kembali ke rumah untuk bisa bermanfaat di sana gitu. Atau jadi guru di sekitar rumah aja. Entah nanti gimana ke depannya, apakah mau diam di rumah atau keluar kan kita nggak tahu. Yes, that's amazing. And mungkin ini terakhir gitu, pertanyaan terakhir gitu ya Ustadz. Selain nyaman tadi itu tentunya ada beberapa tantangan yang Ustadz alami gitu selama ngajar di situ. Mungkin bisa diceritakan lalu kayak gimana gitu untuk mengatasi dari tantangan yang Ustadz eh, Ah, alami. oke. Kalau tantangan di sini banyak sih. Biasanya anak-anak yang dari beda-beda lokasi, beda-beda asal, mereka cenderung Hmm. punya karakter yang unik, yaitu Oh, beda-beda gitu. Ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera. Jadinya semua itu menyatu agak lumayan susah untuk membuat mereka kondusif. Tapi karena sudah terbiasa mereka taat, sudah diajarkan mereka supaya taat, ya akhirnya saya juga kita kasih yang susah itu mereka yang pergi keluar dari pondok itu buat hmm. kita khawatir mereka nanti kemana, takutnya nanti diculik sama siapa gitu. Kalau tantangannya itu sih takut khawatir kalau nggak bisa mendidik dengan baik di sini. Iya, mungkin dari apa ya goals dari pembelajaran misalnya kita tag gitu satu dari rumpun PAI mata pelajaran PAI gitu kan mungkin diajarkan beberapa tentang pendidikan karakter dan sebagainya sopan santun kepada peserta didik. Nah, untuk goalsnya itu apakah peserta didik itu dapat kita melihat hasil gitu dari pembelajaran yang sudah kita berikan gitu kepada peserta didik terkait sopan santun dan sebagainya, apakah bisa secara langsung kita lihat di kehidupan sehari-hari peserta didik. Eh Kalau di sini ya alhamdulillah bisa sekali, sangat-sangat bisa. Contohnya, contoh kecil saja ketika ada orang tua yang lagi duduk, mereka jalannya itu tidak sembarangan jalan, tapi permisi dulu. Terus termasuk akhlak yang harus diterapkan sama yang menghargai orang yang lagi duduk atau
ketika di jalan saling menyapa, saling salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu akhlak yang hampir hilang sekarang itu. Ngelihat Oh, sama orang tua aja kita cuek, nggak ada TB apa kalau di bahasa Lombok update atau tabe, permisi tabe. gitu. Ih, Terus apa ya? Mereka lebih ke taat juga, taat sekali mm, diminta suruh dia senyap semuanya. Nggak ada yang berani ngomong karena mereka iya. takut untuk apa namanya tidak taat kepada perintah guru. Mungkin untuk closing statement atau closing podcast kita hari ini mungkin dari Ustadz. Saya silakan. Oke, eh, Hmm. jadi guru bukan berarti kita berhenti untuk belajar, tapi menjadi guru membuat kita harus lebih belajar lagi supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tentunya dengan semua sistem atau kurikulum yang sudah diberikan, kita bisa mendidik anak bangsa supaya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saja sih. Terima kasih, Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, atau mungkin ada kerja lain. Terima kasih atas closing podcast kita pada hari ini, Ustadz. Tidak apa-apa, sama-sama. Thanks for having me. I'm so grateful to meet you. Ah, Thank you Alhamdulillah. so much, Ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz tentunya. Amin. Makasih. Mungkin kita cukupkan kali ya, Ustadz. Sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.